Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Oke, senang nggak ketemu ibu lagi? Baru ketemu. Udah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Tidak. Aku memiliki kemampuan. Iya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut lagi, siapa yang di sini bersedia mimpin doa? Yo, Grace. Deva. Grace kok cengkak-cengkir, kenapa Grace? Dia lagi senang Bu hari ini Bu. Oh, pantesan. Banyak duitnya Bu. Kita berdoa dulu ya. Iya Bu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang pada hari ini akan belajar. Semoga hari ini kami dapat belajar dengan baik dan Engkau memberkati kami semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Paham, Bu. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Apa yang kalian pahami tentang kemampuan diri? Bakat. Bakat. Selain bakat apa lagi? Kemampuan Bu. Kemampuan contohnya? Kemampuan kita adalah belajar. Belajar. Masak. Masak. Apa di sini? Menyanyi. Oke, nanti bisa dicoba ya. Melukis. Oke, melukis. Lalu yang kedua, bagaimana perasaan kalian terhadap kemampuan yang kalian miliki? Bersyukur. Bersyukur. Selain bersyukur, apa lagi? Mengembangkan. Mengembangkannya dengan cara seperti apa? Berlatih. Belajar. Doa. Apakah kalian sudah bersyukur semua di sini dengan Lalu selanjutnya yang nomor 3, kegiatan apa yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan dan mengembangkan kemampuan yang kamu miliki dalam kehidupan sehari-hari? Jartinus, gimana? Coba HP-nya ditaruh dulu, Jar. Ibu lagi ngomong sama kamu. Coba jawab pertanyaan nomor 3. Gimana cara kamu mengembangkan kemampuan kamu? Apakah dengan cara bermain HP terus? Tidak Bu, Berlatih. dengan membaca buku tiap hari. Kamu suka membaca buku? Ya, Oke, bagus. Sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Yang pertama tujuannya adalah untuk menjelaskan makna kemampuan secara jelas. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri terhadap kemampuan yang kalian miliki. Yang ketiga, agar kalian mampu mempraktikkan sikap aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan yang mendukung pengembangan kemampuan diri kalian. Nah, di sini Ibu ada video. Kita nonton video dulu ya. Nah. Kurang kencang Ibu suaranya. Ya, sebentar ya. Kebiasaannya kamu gak suka masuk sini. Iya Iman, aku bingung gimana memilih papa mamaku. Perhatikan videonya ya. Kamu tahu kan, aku suka banget nonton film. Aku tuh suka banget film-film layar lebar Indonesia, drama Korea. Aku suka banget sinematografi, Man. Aku tahu kamu suka banget nonton segala macam film, dari yang sedih sampai film aksi, kamu kan suka semua. Terus masalahnya apa? Jangan bilang kamu pengen jadi artis ya. Dan itu, aku kepengen ambil jurusan sinematografi buat kuliahku nanti. Tapi papa mama pengennya aku ngikutin mereka jadi dokter.
Susah banget didik orang tuaku. Aku yakin sebenarnya maksud mereka baik. Kamu udah coba minta tolong sama guru bimbingan konser kita belum? Siapa tahu dia bisa bantu komunikasi ke orang tua kamu. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah datang. Saya ingin menyampaikan hasil bimbingan dari Raisa ya. Raisa berminat mengambil jurusan sinematografi saat kuliah nanti. Kemudian, apakah bisa Raisa diarahkan menjadi dokter? Setelah melalui program bimbingan karir, Raisa berminat dengan jurusan sinematografi dan bercita-cita menjadi produser film. Kami melihat justru Raisa berbakat menjadi dokter. Lihat saja nilai-nilai Raisa di pelajaran eksakta, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggrisnya. Semua memuaskan. Betul, Pak. Namun dalam menentukan karir seorang anak dibutuhkan keterampilan, minat, tujuan, dan kepribadian siswa. Keterampilan numerasi dan literasi Raisa memang sangat baik, Pak. Namun, kita juga mempertimbangkan minat siswa, tujuan siswa, dan kepribadian siswa. Saya tahu bahwa Raisa berminat dengan ekstrakurikulernya, Bu. Dia rajin sekali mengikuti kegiatan fotografi dan teater sejak kelas 10 sampai sekarang di kelas 12 ini. Namun, apa mungkin mengambil jurusan sinematografi bisa menjamin masa depan Raisa? Raisa sendiri? Apa tujuanmu, Nak? Apa tujuan mengambil jurusan tersebut? Aku mau ubah cara pikir orang banyak, Pak. Mas, media televisi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan penduduk di Indonesia. Raisa mau bikin film atau serial yang menarik, tapi masuk akal, relevan dan edukatif. Menarik ya, Pak, Bu? Anak pun memiliki pilihan dan tujuannya sendiri yang seringkali berbeda dengan temuan kita. Tugas kita adalah memberikan anak kebebasan berpendapat dengan cara menyimak pilihan anak dan membantu mereka untuk menentukan pilihan atas masa depannya. Raisa anakku, apakah kamu bisa bertanggung jawab dengan pilihanmu? Papa dan Mama bisa percaya sama aku. Aku gak akan kecewain Papa dan Mama. Bapak dan Ibu, dalam 1 hingga 2 dekade ke depan, dunia yang dijalani anak kita akan berbeda dengan dunia yang kita jalani saat ini. Pekerjaan-pekerjaan di industri kesehatan, ekonomi, dan agrikultur akan tetap dibutuhkan. Namun, tidak sedikit pekerjaan yang akan tergantikan oleh otomatisasi dan komputerisasi. Saat ini, pekerjaan di industri kreatif, industri teknologi dan informatika, dan industri mode juga sangat dibutuhkan. Sebab itu, eksplorasi karir untuk masa depan anak sebaiknya bersifat terbuka. Mari kita biasakan berdiskusi dengan anak dan berikan anak kesempatan menyuarakan pendapatnya. Sebagai orang tua dan guru, kita bisa bergandengan tangan dengan visi anak dalam menentukan pilihan yang tepat sebagai bekal penting bagi mereka kelak. Ini adalah contoh nyata praktik baik merdeka belajar yang dapat diterapkan di rumah dan di sekolah. Oke, setelah menonton video tadi, Ibu ada pertanyaan. Setelah menonton video tersebut, apa bakat yang ingin dikuasai oleh Raisa? Jadi produser film. Jadi Ya. produser film. Benar sekali, Tamara. Lalu selanjutnya, siapa di sini yang bakatnya sama seperti Raisa? Raisa. Itu Raisa. Oh, itu Raisa juga. Raisa. Bu. Raisa gimana? Sama nggak bakatnya sama Raisa yang ada di dalam video? Beda ya? Kalau kamu sendiri apa bakatnya? Mau jadi guru. Oh, hebat Raisa mau jadi guru. Jika kamu berada dalam situasi seperti di video, apakah kamu akan tetap mempertahankan bakatmu? Tetap. Oke. Lalu selanjutnya di sini
ada ayat kitab suci. Oh, panjang sekali. Siapa yang mau baca? Coba Rido, ibu mau dengar kamu. Kamu baca. Udah baju. Semua Bu. Ya, semua. Dari sini aja ya Bu. Ya, kamu lihat nggak dari situ? Lihat Bu. Oke. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya engkau itu berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Ya, terima kasih Rido. Di sini ceritanya tentang apa? 5 talenta. 5 talenta. Oke, di sini ibu akan membagikan kertas untuk kerja kelompok. Yeay, kerja kelompok. Ini beres. Ferdi. Dijawab ya pertanyaannya. Ya, Bu. Setelah itu dipresentasikan ke depan. Setiap kelompok 1 orang saja. Ibu berbalik tadi. Oh, yang ayat kitab sucinya. Nah, ini ayat kitab sucinya ya.
Nyanyian. Kemampuan memasak. Terus memasak. Kalau makan enggak itu kayak betul. Terus rencana saya jadi Ayo dikerjakan. Ayo teman-teman. Terus satu-satu. Semua Satu kelompok satu aja ya. oh, jadi nggak usah yang kedua nggak usah berapa. Yang sudah boleh presentasi ke depan. Satu nomor lagi ya Bu. Ya, satu kelompok satu nomor aja ya. Ayo. Ayo maju. Ayo maju. Maju. Nomor 2 kami nomor 2. Ayo maju. Sudah Bu. Berapa? Ayo Nova, sini. Nomor 2, rencanamu untuk mengembangkan kemampuan saya sehari-hari. Nah, kemampuan saya itu memasak, rencana saya itu berlatih lebih kreatif, mencoba terus bertanya dengan yang sudah bisa atau profesional. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya. Nova nomor 2, kamu mau nomor berapa? Aku mau nomor 1. Ya. Apa perbedaan sikap antara hamba yang mengembangkan talenta dan hamba yang menyembunyikan talenta? Hamba yang mengembangkan talenta yaitu rajin berusaha dan tanggung jawab. Lalu hamba yang menyembunyikan talenta yaitu malas dan tidak percaya diri. Yeay. Oke. Sudah ya presentasinya, sekarang kita lanjut. Jadi perumpamaan tentang talenta mengajarkan bahwa setiap manusia diberi kemampuan oleh Tuhan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Talenta dalam cerita ini tidak hanya berarti uang, tetapi melambangkan bakat, potensi, dan kesempatan yang dimiliki setiap orang. Hamba yang mengembangkan talenta menunjukkan sikap rajin, berani, dan bertanggung jawab. Mereka mau berusaha dan tidak takut mencoba, sehingga kemampuan mereka berkembang dan menghasilkan sesuatu yang baik. Sebaliknya, hamba yang menyembunyikan talenta menunjukkan sikap takut, malas, dan tidak percaya diri, sehingga kemampuan yang dimiliki tidak berkembang sama sekali. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki setiap orang untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki, bukan menyembunyikannya. Sikap setia, tanggung jawab, dan usaha sangat dihargai oleh Tuhan. Apakah kalian sudah mengerti? Ada pertanyaan refleksi. Apa yang dapat kamu pelajari dari materi hari ini? Grace. Talenta. Mengembangkan bakat. Ya, kamu Lina. Tentang 5 talenta. 5 talentanya diapakan, Lin? Apa ya? Dikembangkan. Ditanam. Itu ide bagus. Itu sudah. Kalau punya kemampuan harus dikembangkan ya, jangan disembunyikan. Bu. Ya, sanggupkah kalian untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sanggup. Oke. Sekarang kita
kita sudah di akhir materi. Ini tugas kalian untuk minggu depan ya. Nanti dikumpulkan. Ya, Lalu sebelum kita pulang, siapa yang mau mimpin doa? Lina, Kelly, Kelly. Semangat 25. Mari Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami anak-anakmu dan nanti hadiratmu Bapa. Bapak terima kasih banyak juga untuk hari ini kami sudah terima pelajaran. Sekarang kami mau pulang ke rumah masing-masing. Bapak berkatilah kami dalam perjalanan dan kami juga bisa sampai di tempat tinggal kami masing-masing dengan selamat. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin.